Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya, Bu Yulia Meliani, dalam mata pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas mengenai materi apresiasi seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni teater secara global. Silakan kalian siapkan buku catatan kalian ya, dan mohon untuk disimak dengan baik. Oke, sebelum kita masuk ke materi, saya mau tanya dulu nih, apa yang kamu ketahui tentang gambar di bawah ini? Coba kamu perhatikan apa yang ditampilkan oleh mereka pada dinding tersebut. Apakah itu merupakan karya seni rupa, seni musik, seni tari, atau seni teater? Dan berikan pendapatmu tentang apa yang ditampilkan oleh gambar di bawah ini. Selanjutnya adalah gambar yang kedua. Coba kamu perhatiin, beda nggak sama gambar yang pertama tadi? Oke, pertama kita lihat dari segi visual. Yang ditampilkan oleh karya tersebut berupa manekin yang sedang bermain gitar. Beda dengan gambar yang sebelumnya ya. Dan di situ terdapat orang atau seorang anak kecil yang sedang mencoba mendengarkan sesuatu. Nah, dari dua gambar ini sudah bisa dilihat perbedaannya ya. Jadi kira-kira apa yang kamu ketahui tentang gambar di bawah ini? Oke, selanjutnya kalian lihat lagi gambar yang ketiga ini. Gambar ini sangat berbeda dari gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Apa sih perbedaannya? Bisa kita lihat dari visualnya ya. Coba kamu deskripsikan apa yang kamu ketahui tentang gambar di bawah ini. Nah, ini adalah gambar yang terakhir. Coba kamu perhatiin. Karya ini berada di dalam suatu ruangan tertutup dan dia menampilkan beberapa peran atau orang untuk menjadi sebuah karya seni. Kira-kira apa yang kamu ketahui tentang gambar di bawah ini? Oke, keempat gambar tersebut adalah sebuah contoh pameran. Apa bedanya? Untuk gambar yang pertama adalah pameran karya seni rupa. Untuk gambar yang kedua adalah pameran karya seni musik. Dan untuk gambar yang ketiga adalah pameran karya seni tari. Dan yang terakhir adalah pameran karya seni teater. Penyelenggaraan pameran dalam konteks pembelajaran seni budaya bisa dilakukan baik di sekolah maupun di luar sekolah atau di lingkup masyarakat. Secara etimologis, kata pameran atau exhibi diadaptasi dari bahasa Inggris, yaitu exhibition. Secara sederhana, exhibi adalah sebuah pertunjukan, peragaan, atau tontonan. Jadi, dapat didefinisikan pameran sebagai kegiatan menyampaikan ide, gagasan, melalui sebuah karya seni sehingga dapat diapresiasi oleh orang banyak.
Adapun tujuan melaksanakan sebuah pameran yaitu untuk menampilkan atau memamerkan suatu produk atau karya seni kepada khalayak untuk mendapatkan opini atau apresiasi dari masyarakat luas sehingga produk atau karya seni tersebut dapat dihargai oleh mereka. Sebenarnya ada juga tujuan komersil yaitu untuk menghasilkan keuntungan bagi seniman dan bagi penyelenggara pameran. Dan adapun tujuan kemanusiaan yaitu untuk kepentingan pelestarian dan pengembangan hasil karya seni yang dimiliki masyarakat. Berikut adalah proses apresiasi dalam sebuah pameran. Jadi diawali dengan pembuatan karya oleh si seniman tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan apresiasi, bukan hanya untuk mendapatkan sebuah penghargaan atau perhatian dari khalayak umum. Bisa saja si seniman tersebut ingin mengungkapkan suatu hasil imajinasinya dan diluangkan atau ditampilkan dalam sebuah karya seni. Mengapa apresiasi seni itu penting dalam pelajaran seni budaya? Karena seni itu dapat berkembang dengan adanya apresiasi dari orang lain dan memotivasi seseorang untuk membuat karyanya lagi dengan mengembangkan bakat-bakatnya. Jadi, apresiasi seni itu dapat diartikan sebagai sikap menghargai seseorang dalam pembuatan suatu karya. Berikut adalah tujuan mempelajari materi apresiasi seni. Yang pertama, siswa dapat mengembangkan sikap apresiatif seni karya dan pengembangan sikap empati kepada profesi seniman dan budayawan. Yang kedua, siswa dapat mengamalkan perilaku manusia berbudaya melalui interaksi dan komunikasi efektif dengan lingkungan seni budaya. Dalam pengembangannya, terdapat proses apresiasi kreatif. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama adalah pengamatan. Dalam proses pengamatan seni, dibutuhkan kemampuan memusatkan perhatian, kepekaan perasaan, daya fantasi yang tinggi, kepekaan menangkap perangsangan dari karya seni, dan mampu menilai secara tepat dan benar. Yang kedua, aktivitas fisiologis, yaitu tindakan nyata untuk membuat suatu karya. Yang ketiga adalah aktivitas psikologis, yaitu terjadinya persepsi sampai dengan evaluasi, kemudian timbul dorongan untuk membuat suatu karya. I love you so much. Yang keempat adalah aktivitas penghayatan. Di sini terjadinya sebuah perenungan atau penghayatan terhadap proses karya seni. Dan yang terakhir adalah aktivitas penghargaan, yaitu berupa evaluasi, saran, dan kritik yang membangun. Baby, you look so fine. Dalam proses penciptaan karya seni, seorang seniman atau kreator seni harus memperhatikan hal-hal dalam berkarya. Berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam berkarya seni. Yang pertama adalah konsep atau gagasan. Dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama, ide datang lebih awal, yaitu pada saat seorang seniman memiliki ide tertentu, barulah dia akan menentukan media, teknik yang akan digunakan dalam penyelesaian ide tersebut. Lalu yang kedua adalah ide datang setelah melihat media.
Maksudnya adalah berbeda dengan yang pertama, yaitu dalam kasus ini, ide seorang seniman muncul ketika sedang mengamati media. Dari pengamatan media, seorang seniman akan melihat bentuk-bentuk yang terkandung dalam media tersebut, yaitu sebagai bentuk frontal yang akan diungkapkan menjadi sebuah karya seni. Yang kedua adalah teknik, yaitu cara yang digunakan oleh seniman untuk membuat sebuah karya. Bisa dilihat dari medianya dan juga bisa dilihat dari alatnya. Yang terakhir adalah corak atau gaya. Setiap seniman atau kreator itu mempunyai ciri khas masing-masing. Sama halnya dengan karya yang dihasilkan dari setiap daerah atau setiap budaya. Nah, di sini Bu Yuli ngasih 2 contoh. Yang pertama ada karya Muklai yang ditampilkan dengan colorful, lalu dengan objek-objek kontemporer. Lalu selanjutnya adalah Darbots dengan warna monokrom yang dia dibuat dengan teknik pattern atau pengulangan. Pengembangan sikap apresiatif. Pada dasarnya, setiap manusia itu mempunyai sifat sense of beauty, meskipun ukurannya tidak sama pada setiap orang. Jelas sadar atau tidak, setiap manusia sudah menerapkan keindahan pada kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika kita memilih model baju dalam berpakaian. Tingkat kepekaan perasaan keindahan akan berkembang lewat kegiatan menerima suatu pernyataan, pendapat, atau bentuk dari sesuatu hal yang memiliki nilai keindahan. Melalui proses penginderaan, kita mendapatkan pengalaman estetis. Dari proses penghayatan yang intens, kita dapat mengamalkan rasa keindahan yang dianugerahkan oleh Tuhan ke dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan mengamati karya seni dengan cara mengklasifikasi, mendeskripsikan, menganalisis, dan mengevaluasi. Aktivitas ini dapat dilatih sebagai kemampuan apresiatif, baik secara lisan maupun secara tulisan. Oke, kesimpulannya adalah apresiasi seni merupakan sebuah proses atau aktivitas pengamatan atau tindakan untuk mengamati, memahami, menikmati, serta menginterpretasikan tata nilai atau makna yang terkandung di dalam sebuah objek seni. Oke anak-anak, itulah materi hari ini. Semoga apa yang saya berikan bisa bermanfaat buat kalian. Dan untuk kalian yang masih belum paham, silakan komen di kolom komentar di bawah ini atau kirim ke email saya. Oke anak-anak, see you next week. For all students, please stay at home and save yourself. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.